Halo, selamat datang di QT Capital Official YouTube channel dan tayangan ini juga masih bisa kamu tonton di Instagram kami @akum.co.id. Hari ini IHSG ditutup di 5041,4 turun 0,8% dibandingkan dengan penutupan hari Jumat kemarin. Dan seperti perkiraan karena IHSG nggak bisa sanggup breakout ke atas area 5103 5139 yang jadi resistennya, ada kemungkinan ini jadi satu pertanda supaya kita itu pasang take profit atau cut loss. Jadi ada kemungkinan, hati-hati aja, ada kemungkinan kalau si kompositnya IHSG-nya ini akan terkoreksi. Ya kemungkinan sih di sekitar 49 lah ya, sekitar 49. Ya harapannya sih nggak lebih rendah dari 49. Karena kalau misalkan lebih rendah dari 49 ya khawatirnya sampai ke 48 lagi, 48 4726-an lah kira-kira seperti itu. Di sini juga ada gap sekitar 4770. Kalau misalkan ini karena pagi ini nggak ada pre-open, jadi mungkin biasanya di chartnya itu open sama dengan harga penutupan closing sebelumnya ya. Tapi karena nggak ada pre-open, biasanya sama, tapi karena ada apa namanya, di sini biasanya saya pakainya chartnya harga opennya itu ya sesuai dengan si transaksinya. Jadi di sini kelihatan ada gap. Jadi mungkin di chart lain mungkin nggak ada gap ini. Area 4770, 4755 itu kemungkinan jadi area supportnya. Jadi kalau misalkan harga si IHSG yang nggak turun ke bawah 4750, ada kemungkinan dia jadi sideways. Semoga aja sih dia nggak tembus sampai 4750 atau mungkin koreksinya juga cuma sampai 49. Tapi apapun itu, buat kamu yang masih punya barang, tolong pasang cut loss-nya, take profit-nya, hati-hati, pasang trailing stop juga supaya mengantisipasi supaya marketnya ambruk nggak lagi pas punya barang ya. Mari kita cari saham-saham apa aja yang sampai hari ini, yang hari ini per hari ini ada akun histogramnya hijau di atas average. Coba kita lihat pakai QT Chartbot, perintahnya XPACCS. Di sini ada 4 saham, Care, Demas, Isat, Mika. Kita bisa abaikan si siapa sih namanya? Metro Healthcare ya. Oke, si Care ini kita bisa abaikan aja dulu. Kemudian untuk si Demasnya, Demas higher high higher low hari ini naik 7%, tapi ini sahamnya agak-agak ajaib ya. Indosat masih bergerak di dekat area resisten 2610, 2650. Ini menjadi kali ke berapa lah, ini mungkin udah 2 minggu lebih dia sideways di dekat area resisten 2610, 2650. Untuk akumnya sendiri sih masih bagus, merah masih di atas hijau, hijau masih di atas biru, yang menandakan bahwa akumulasinya masih cenderung konsisten dan signifikan, karena hari ini pun juga histogramnya di atas average. Tapi sayangnya memang harganya, posisi harganya ada di dekat area resisten ya, jadi perlu berhati-hati. Kalau misalkan kamu pengen beli si Indosat ini, pastikan bahwa harganya bisa breakout area resisten 2610, 2650 dulu ya. Jadi kalau masih belum breakout ya jangan dibeli dulu, karena khawatirnya malah jadi koreksi agak turun ke bawah. Hari ini sempat turun sampai 2480, tapi kemudian tutup di 2580, 100 rupiah dibandingkan dengan low-nya. Ini menunjukkan adanya si pasukan bullish-nya itu ngepush harga naik ke atas setelah harganya sampai ke 2480. Ini bagus. Karena kalau kita switch ke time frame hourly, ini akan kelihatan bahwa dari pagi ketika harganya turun itu nggak ada distribusi. Jadi begitu harganya turun sampai ke bawah 2500, mulai ini aku histogram hijaunya mulai kelihatan. Jadi ini menunjukkan bahwa ketika harga turun nggak ada distribusi, tapi harga push naik ke atas itu pakai akumulasi. Ini bagus nih. Cuman untuk kamu trader ya pastikan harganya bisa close di atas 2650 dulu ya, untuk memastikan bahwa dia bisa breakout area resistennya. Untuk Mika ini juga sebenarnya bisa diabaikan. Kenapa? Karena dia cenderung sideways. Hampir sekitar 1 bulan 2 bulan terakhir dia cenderung sideways ya. Jadi ini agak kurang mengenakkan untuk ditradingkan. Mari kita cari saham-saham apa aja yang masih ada akumulasinya sampai dengan hari ini. Kita pakai perintah XPACC dan ada beberapa saham, diantaranya itu adalah S Hardware, Astra International. Kalau S Hardware ini hari ini cukup dibantainya lumayan, 4,9% dibandingkan kemarin, tutup di 1555. Yang di tanggal 15 dan tanggal 16 ini mungkin untuk yang lihat video saya untuk S Hardware ini ceritanya ini ada outside bar pattern tapi di dekat area resisten 1680 1720 itu nggak enak ya. Jadi kalau misalkan ketika turun kalau misalkan harganya turun ke bawah 1630,
dikonfirmasi di tanggal 17 itu ya. Jadi harganya turun ke bawah 16.30 itu adalah sinyal untuk take profitnya. Jadi itu trigger untuk take profitnya di situ. Dan hari ini harganya turun 4,9%. Dia ngetes area supportnya 15.50 sampai 15.85. Itu area supportnya sekarang. Jadi kalau misalkan dia nggak tembus ke bawah 15.50, dia ada reversal pattern di area situ, kita bisa pertimbangkan untuk buyback. Untuk Astra Internasional hari ini masih cenderung bertahan di atas supportnya ya. Jadi area 5025 5050 itu pernah jadi resisten untuk pergerakan si Astra, di breakout di tanggal 15. Akumnya juga masih uptrend, merah di atas hijau, hijau juga masih di atas biru, dan kemudian hari ini harganya tutup di 5075. Dibilang jelek ya jelek sih, maksudnya karena posisinya ini bisa dibilang kayak double top, dan kemarin ada inside bar pattern, kemudian hari ini closing di bawah 5150. Cuman sisi positifnya adalah dia masih bertahan di atas area supportnya 5025 5050, dan akumulasinya juga masih terjaga, jadi belum menunjukkan adanya distribusi yang signifikan. Nah, kalau misalkan dia bisa rebound, jadi di beberapa hari ke depan kita akan kita ekspektasikan ada candle, mungkin itu inside bar, mungkin itu higher high higher low, mungkin itu harami atau reversal pattern lainnya yang menunjukkan bahwa ada kemungkinan dia rebound. Di dekat support dia bisa rebound, akumnya masih bagus ya, mungkin masih bisa dibeli untuk si Astra Internasional ini. Tapi kita tunggu beberapa hari ke depan sampai ketemu ada reversal patternnya. Untuk saham BBCA masih cenderung sideways antara 29.900 sampai 31.325. Masih belum banyak perubahan cerita dari si Bank BCA ini, masih cenderung sideways. Gak apa-apa, masih boleh disimpan, tapi buat yang mau beli tungguin aja sampai dia bisa breakout 31.325. Kita coba lihat saham yang lainnya ya, kayak Bank Negara yang masih cenderung sideways dan akumnya juga masih downtrend. Kemudian Bank Mandiri yang masih belum kemana-mana, masih bisa dibilang sideways juga. Bank Rakyat ini juga sideways. Memang sih dari akumnya ini paling bagus sih BBCA ya. Bank BCA ini masih paling bagus ini ya. Cenderung uptrend juga karena dia masih di atas 29.900. Untuk Boga, Care, Doit, mari kita lihat Doit. Small black body candle di atas 206. Jadi masih sideways hitungannya lah ya. Karena biar gimana juga harganya juga masih belum tutup di atas 240. 240 itu fraktalnya. Jadi kalau misalkan kemarin sempat sampai 242 waktu hari Jumat itu ya mungkin kayak false breakout gitulah. Kayak fake breakout. Fake. Era small black body candle dengan upper shadow yang panjang sekali, lower shadownya juga panjang. Ini jauh lebih panjang daripada bodinya ya pastinya ya. Tapi posisinya bagus karena dia masih di atas support. Bekas supportnya itu kan 1414.50, itu yang bekas gap di bulan Maret. Jadi setelah bikin gap jadi resisten, dites sebagai resisten di bulan Juni, kemudian di breakout kemarin hari Jumat, hari ini tutupnya masih di atas 14. Jadi di atas 1400 masih oke sih, nggak masalah. Akumnya juga masih hijau di atas average. Akumnya masih hijau walaupun di bawah average, tapi nggak masalah. Akumnya masih merah di atas hijau, hijau juga masih di atas biru, masih oke sih. Cuman untuk kamu yang belum punya barangnya, tunggu ada sinyalnya ya. Jadi ini mungkin ekspektasinya adalah ada inside bar besok. Jadi harapan saya sih besok candlenya mungkin kecil, terus kemudian besoknya lagi di hari Rebo dia bisa breakout ke atas 15.05, itu jadi sinyal belinya. Tapi tunggu besok aja lah. Untuk sementara si Era masih bisa masukin ke watchlist. Gudang Garam kemarin small black body candle, hari ini juga small black body candle, candlenya lower high lower low, tapi nggak masalah karena hitungannya masih inside bar. Kemudian akumnya juga masih oke, merah di atas hijau, hijau juga di atas biru, masih nggak masalah sih sebenarnya. Dan ini fraktalnya sekarang pindah ke 5.600 ya. Jadi kalau 50.600 maksudnya. Jadi buat kamu yang trading, biasanya kamu bisa beli kalau misalkan harganya breakout 5.600. Kalau misalkan nggak breakout ya nggak usah dibeli. Tapi kalau berhasil beli 50 di atas 50.600, berhasil breakout, kamu boleh beli di atas 50.600, cut lossnya di bawah 48.800 itu. Masih lumayan bagus ya, cuman memang ini posisinya mulai posisi rawan ini di atas 50 ribuan. Gudang Garam Indosat tadi sudah dibahas, posisinya sideways di dekat area resisten. Kemudian Jasa Marga ini, nah ini oke.
cenderung sideways di antara 42500, 42.50 sampai 44.500. Wah, susah banget sebetulnya. Aku masih cenderung uptrend, tapi posisinya karena tutup di 4250 pas di ini garisnya ini ya 4250 ya. Kayaknya sih nggak enak sini. Posisinya Black Marubozu soalnya. Bisa diabaikan dulu nggak apa-apa, masukin ke watchlist saja tapi jangan dibeli ya. Jangan dibeli dulu maksudnya. MCAS, MDKA. MDKA masih cenderung bertahan di atas supportnya 14.5, 14.6. Sayang sekali hari ini tutupnya di 14.7 ya, nggak enak banget ini. Padahal kemarin udah bagus candlenya ini, naik rebound. Buat kamu yang punya MDKA, pasang sell kalau harganya turun ke bawah 14.50 ya. Ini ada gap di sini sebagai support. Harapannya sih dia nggak breakdown support ya. Untuk PTBA ini juga masih balik lagi ke area belinya 1995 sampai 2090. Di sini ada bullish engulfing, kemudian ini belum naik-naik ya. Ya, masih boleh disimpan sih. PTBA. Aduh, beli apa ini, Van? SCMA juga masih cenderung sideways. Kemudian Sril sideways masih, TBIG juga sideways. Jadi apa, Van? Aduh, nggak nemu lagi kita saudara-saudara. Coba kita explore pakai AFL. Di sini mungkin ketemu beberapa saham yang hari ini asingnya net buy apa ya? Astra, BCA, Bank Mandiri, BRPT, BTPS, ICBP, CBP, Inco. Oke, terus Pegas, Semen Gresik, ICBP small black body candle. Kemudian Inco, aduh nggak enak. Terus apalagi Pegas sideways. Terus apalagi ya, Pegas sideways. Unilever apa kabar? Unilevernya Unilevernya masih black body candle. Unilever masih oke. Unilever mana Unilever? Masih oke, small black body candle tapi akumnya masih oke, masih uptrend, histogramnya juga masih hijau, masih nggak apa-apa sih dipegang. Cuman ya pergerakan marketnya emang lagi nggak ada yang bergerak aja. BBKP, DMMX, TPIA, ITMG, TMG apa? Pewon masih oke. Ini histogram hijaunya 5 kali histogram hijau berturut-turut. Walaupun harganya hari ini tutup di 420, cuman ini kan kemarin beberapa hari yang lalu ada inside bar pattern di tanggal 13, 10 dan 13 itu inside bar pattern, kemudian konfirmasi reboundnya di tanggal 15 itu closing di 428 di atas 418, sekarang harganya closing di 420. Artinya buat kamu yang pengen beli, pasang cut loss di bawah 404 dengan area resisten 470, 496. Ini Inco lagi. Pewon ini lumayan nih, masih bisa diharapkan. Unilever, Boga, PTBA, PTBW, Aces tadi udah dibahas. Antam masih cenderung sideways di atas area support 640 650. Kemudian cepinnya jadi sell. Kemudian apalagi ya? Petro, higher high higher low. Ini hold aja lah ini Petro ini. Kemudian BNLI, MCAS abaikan saja. Indosat tadi sideways, BMTR jelek, SCMA wow wow S itu Ginting Jaya Energi, candle higher high higher low naik 14,6%. Bitover gimana, Van? Busuk. Oke. Adaro yang kemarin Jumat naik hari ini melempem ya. HMSP inside bar pattern, akumnya dia hijau, mungkin sedikit di bawah average.
menarik sih ya HMSP, cuman nih upper shadow yang kemarin hari Jumat ini panjang sekali nih. Aku masih terjaga. HMSP masih bisa dipertimbangkan. Sepertinya nggak ada saham yang bisa direkomendasikan untuk besok. Baiklah, terima kasih untuk kamu yang sudah nonton dari awal sampai dengan akhir. Sepertinya kami nggak menemukan saham-saham yang bisa direkomendasikan beli untuk besok hari Selasa tanggal 21 Juli 2020. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk ajak teman-teman kamu subscribe YouTube channel kami Akum QT dan follow Instagram kami @akum.co.id. Sampai ketemu besok. Semoga besok marketnya bagus ya. Dadah.